Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksal Al-Ghifari dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bayi Madang Timur. Saya di sini akan menerangkan materi tentang usaha dan energi untuk memenuhi tugas fisika saya dari bimbingan Pak Fadil. Yang pertama kita akan pelajari mengenai konsep usaha dan energi. Yang pertama adalah usaha. Apakah kalian mengetahui apa itu usaha? Usaha dideskripsikan sebagai gaya yang dikenakan pada benda sehingga benda dapat berpindah pada jarak tertentu. Supaya kalian bisa memahami apa itu usaha, kalian bisa melihat ilustrasi berikut ini. Dari ilustrasi di samping, apakah orang pada ilustrasi tersebut telah melakukan usaha? Berdasarkan definisi usaha dapat dikatakan apabila gaya yang diberikan dapat membuat benda berpindah. Pada ilustrasi tersebut, mobil tidak mengalami perpindahan, jadi dapat dikatakan orang tersebut tidak melakukan usaha. Dan jika mobil tersebut berpindah, baru orang tersebut bisa dikatakan melakukan usaha. Dalam melakukan perpindahan, usaha dapat dilakukan dengan gaya konstan maupun tidak konstan. Yang kita bahas selanjutnya adalah usaha oleh gaya konstan. Yang pertama, kita akan menganalisis usaha dari gaya dan perpindahannya. Perhatikan dua animasi berikut ini. Dari dua animasi tersebut, bagaimana seseorang dapat dikatakan melakukan usaha? Usaha oleh gaya konstan didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang searah perpindahan dengan besar perpindahan yang dihasilkan. Dari animasi pertama dapat kita lihat arah gayanya searah dengan arah perpindahannya. Orang tersebut memberikan gaya yang arahnya horizontal dan perpindahan mobil horizontal, sehingga dapat dikatakan orang tersebut melakukan usaha oleh gaya konstan. Dan dari animasi kedua dapat kita lihat arah gayanya tidak searah dengan perpindahannya. Orang tersebut memberikan gaya ke arah atas, sementara buku berpindah ke arah horizontal. Maka dapat dikatakan orang tersebut tidak melakukan usaha oleh gaya konstan. Perhatikan animasi berikut ini. Seseorang menarik mobil bermassa M sejauh S dengan gaya yang diberikan sebanyak F. Arah tarikan membentuk sudut alfa terhadap bidang mendatar. Oleh karena itu, besar usaha yang diberikan oleh gaya dengan membentuk sudut alfa dirumuskan sebagai berikut. Usaha sama dengan gaya pada sumbu X dikali perpindahan, atau usaha sama dengan gaya dikali cos alfa dikali perpindahan, atau usaha sama dengan gaya dikali perpindahan dikali cos alfa. Berdasarkan persamaan tersebut, besar usaha yang dilakukan oleh gaya yang dipengaruhi oleh sudut tarikan gaya terhadap arah bidang mendatar. Adapun pengaruh sudut terhadap besar usaha sebagai berikut. Jika alfa sama dengan 0 derajat, berarti gaya yang dilakukan searah dengan arah perpindahan. Apabila cos 0 derajat sama dengan 1, usaha yang dilakukan dapat dirumuskan dengan usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Pada kasus ini, usaha yang diberikan bernilai maksimal. Jika alfa sama dengan 90 derajat, berarti gaya yang dilakukan tegak lurus dengan arah perpindahan. Apabila cos 90 derajat sama dengan 0, usaha yang dilakukan bernilai 0. Usaha juga sama bernilai dengan 0 jika gaya yang diberikan tidak mengakibatkan benda berpindah. Pada kasus ini, dapat dikatakan bahwa tidak ada usaha yang dilakukan. Kita lanjut di contoh soal. Perhatikan diagram gaya yang dikerjakan pada balok berikut ini. Tentukan besar usaha dan arah perpindahan pada balok jika balok tersebut berpindah sejauh 2 meter. Sekarang kita akan membahas contoh soal berikut. Diketahui F1 sama dengan 10 Newton ke arah kiri, F2 50 Newton ke arah kanan, alfa sama dengan 60 derajat, dan perpindahan sejauh 2 meter.
dan yang ditanyakan adalah besar usaha dan arah perpindahannya. Jadi yang pertama, kita akan menentukan gaya yang bekerja pada balok. Balok berpindah searah sumbu X, sehingga cari komponen F2X. F2X sama dengan F2 dikali cos alpha, di mana F2 sama dengan 50 Newton dan cos alpha sama dengan cos 60 derajat, yang dimana cos 60 derajat sama dengan 1/2. Jadi 50 Newton dikali 1/2 sama dengan 25 Newton. Selanjutnya kita jumlahkan gaya yang diberikan pada balok tersebut. F sama dengan F1 ditambah F2. Dikarenakan F1 ke arah kiri maka bernilai negatif. Jadi min 10 Newton ditambah 25 Newton sama dengan 15 Newton. Sekarang kita dapat mengerjakan usaha yang dikerjakan pada balok. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan, di mana gayanya 15 Newton dikali perpindahannya 2 meter. Jadi didapatkan 30 Joule. Jadi usaha yang dikerjakan pada balok sebesar 30 Joule ke arah kanan. Selanjutnya kita akan membahas usaha oleh gaya tidak konstan. Usaha oleh gaya tidak konstan adalah besar gaya yang bekerja pada suatu objek tidak selalu konstan. Jadi, gaya yang diberikan dipengaruhi oleh jarak seperti gaya pegas. Jadi, gaya ini dipengaruhi oleh jarak. Seperti pegas saat diregangkan, orang yang meregangkan pegas maka akan semakin terasa gaya yang semakin berat. Jadi, pegas adalah gaya tidak konstan, dipengaruhi oleh jarak dari gaya tersebut. Dengan begitu, berarti mempengaruhi besar usahanya, sehingga disebut usaha oleh gaya tidak konstan. Misalkan, besar gaya berubah terhadap jarak dapat digambarkan seperti grafik berikut. Gaya bekerja dari X1 hingga X2. Besar usaha yang dilakukan dapat dihitung dengan menghitung luas daerah di bawah kurva. Untuk mempermudah menghitung luas daerah di bawah kurva, terlebih dahulu bagi area di bawah kurva menjadi bagian kecil-kecil. Jadi, besarnya usaha adalah luas dari bagian ini. Untuk menentukan luasnya dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Luasnya adalah Fx dikali delta X sama dengan usahanya. Misalkan, bagian terkecil memiliki tinggi lebar delta X dan tinggi Fx. Maka, pembagian ini menghasilkan bagian-bagian kecil dengan luas sama dengan Fx dikali delta X sama dengan usaha. Luas yang terbentuk ini merupakan contoh dari gaya untuk jarak sejauh delta X. Jadi, besar usaha total dari X1 ke X2 dapat dituliskan di persamaan berikut. Usaha sama dengan sigma X1 ke X2 dikali Fx dikali delta X. Jika ukuran dari perpindahan dari X1 ke X2 dibiarkan mendekati 0, persamaan di atas dapat diubah menjadi bentuk limit ataupun integral yang digunakan dalam persamaan berikut. Usaha sama dengan limit delta X mendekati 0 sigma X1 ke X2 Fx dikali delta X, atau usaha sama dengan integral batas bawah X1 batas bawah X2 Fx dx. Selanjutnya kita akan membahas konsep energi. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau perpindahan. Berdasarkan sumbernya, energi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, energi matahari. Matahari merupakan sumber energi cahaya terbesar dan paling melimpah di bumi. Matahari juga banyak dimanfaatkan di berbagai belahan dunia. Jika digunakan secara tepat, energi ini akan dapat dimanfaatkan dalam waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, energi matahari bisa berpotensi menjadi energi alternatif. Dalam memanfaatkan energi ini, terdapat dua teknologi yang diterapkan. Yang pertama, energi matahari termal, dan yang kedua, energi matahari fotovoltaik. Cahaya matahari termal pada umumnya digunakan sebagai memasak, mengeringkan pertanian dan perkebunan, dan juga sebagai
penghangat air. Adapun energi matahari fotovoltaik dimanfaatkan sebagai untuk memenuhi kebutuhan listrik. Yang kedua, energi angin. Energi angin merupakan energi yang berasal dari alam. Angin disebabkan oleh perbedaan suhu antara udara panas dan udara dingin. Angin berguna sebagai penggerak turbin atau kincir. Kincir memutar kumparan generator yang dapat memberikan listrik. Yang ketiga, energi air. Energi air merupakan energi yang dihasilkan dari pergerakan air. Air yang bergerak menyimpan energi yang sangat besar. Pada prinsipnya, energi air dimanfaatkan menjadi energi listrik. Air yang bergerak mampu memutar turbin. Turbin yang berputar dapat menggerakkan rotor yang berada di dalam turbin, sehingga gerakan tersebutlah yang dapat memberikan kita listrik, yang dinamakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Yang keempat, energi nuklir. Energi nuklir dihasilkan dari reaksi fisi dan reaksi fusi dari inti atom. Pada dasarnya, energi nuklir merupakan hasil dari reaksi berantai yang bisa dikendalikan. Unsur yang paling sering digunakan dalam reaksi fisi nuklir adalah plutonium dan uranium, terutama plutonium 239 dan uranium 235. Dalam reaksi fusi nuklir digunakan litium dan hidrogen, terutama litium 6, deuterium, dan tritium. Yang kelima, energi panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang tersimpan dalam batuan maupun fluida yang terdapat di dalam kerak bumi. Energi panas bumi telah dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik di 24 negara, termasuk Indonesia. Secara umum, bentuk energi terbagi menjadi dua jenis, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Yang pertama, energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena geraknya atau kecepatannya. Kalian bisa lihat animasi berikut. Sebuah mobil bermassa M yang awalnya diam, yang artinya memiliki nilai kecepatan sama dengan 0. Mobil berpindah dengan kecepatan Vt setelah diberi gaya F sejauh S. Jadi artinya, energi kinetik adalah energi yang disebabkan oleh gerak benda. Dan jika benda tersebut diam, maka tidak akan ada energi kinetik. Secara matematis, energi kinetik dapat dirumuskan sebagai berikut. Energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan benda kuadrat. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Benda bermassa 4 kg mula-mula diam, kemudian bergerak lurus mendatar dengan kecepatan 1,5 meter per second kuadrat. Berapakah usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 10 detik? Kita akan membahas dari soal tersebut. Diketahui masanya 4 kg, percepatannya 1,5 meter per second kuadrat, kecepatan awal 0 meter per second kuadrat, dan waktu yang ditempuh 10 detik. Dan yang ditanya adalah berapakah usaha yang diubah menjadi energi kinetik setelah 10 detik? Yang pertama adalah kita akan menghitung kecepatan benda setelah 10 detik. Kecepatan sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Jadi kecepatan awal 0 ditambah percepatan 1,5 meter per second kuadrat dikali waktu 10 sekon. Jadi hasilnya 15 meter per second. Dan sekarang kita akan menghitung energi kinetiknya. Energi kinetik sama dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat, sama dengan setengah dikali 4 kg dikali 15 meter per second kuadrat, sama dengan 450 joule. Jadi usaha yang diubah menjadi energi kinetik sebesar 450 joule. Selanjutnya kita akan membahas energi potensial. Energi potensial adalah energi yang berhubungan dengan posisi relatif antara dua partikel atau lebih yang saling berinteraksi. Energi potensial dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, energi potensial gravitasi, dan yang kedua, energi potensial pegas. Oke, kita akan membahas yang pertama, energi potensial gravitasi.
Perhatikan animasi berikut ini. Sebuah bola memiliki ketinggian tertentu. Kita asumsikan ketinggiannya sama dengan H. Benda dengan ketinggian tertentu terhadap acuan memiliki energi potensial. Energi potensial yang dimaksud adalah energi potensial gravitasi. Semakin tinggi benda terhadap bidang acuannya, semakin tinggi energi potensial gravitasi yang dimilikinya. Energi potensial gravitasi dirumuskan sebagai berikut. Energi potensial sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian benda. Selanjutnya yang kedua, energi potensial pegas. Energi potensial pegas adalah kemampuan pegas untuk kembali ke bentuk semula. Perhatikan animasi berikut. Semakin besar pegas diregangkan atau dirapatkan, semakin besar pula gaya yang dibutuhkan. Pada saat pegas diregangkan atau dirapatkan, pegas membutuhkan gaya. Semakin besar pegas dirapatkan atau diregangkan, semakin besar pula gaya yang dibutuhkan. Energi potensial pegas dirumuskan sebagai berikut. Energi potensial pegas sama dengan 1/2 dikali konstanta pegas dikali pertambahan panjang pegas kuadrat. Selanjutnya yang kita akan bahas hubungan antara usaha dan energi. Yang pertama, usaha dan energi kinetik. Perhatikan animasi berikut. Dari animasi tersebut, kita bisa lihat mobil yang awalnya memiliki kecepatan V1 mengalami percepatan V2, sehingga kecepatan mobil akhir menjadi V2. Percepatan mobil dituliskan dalam persamaan berikut. Percepatan sama dengan perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu, atau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu, atau waktu sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi percepatan. Kecepatan rata-rata sama dengan kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dibagi 2 sama dengan perpindahan dibagi waktu. Kecepatan rata-rata dan waktu yang diperlukan mobil dalam bergerak dituliskan dalam persamaan berikut, sehingga waktu sama dengan 2 dikali perpindahan bagi kecepatan awal ditambah kecepatan akhir. Berdasarkan persamaan 2, waktu sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi percepatan, sama dengan 2 dikali perpindahan dibagi kecepatan awal ditambah kecepatan akhir. Jadi persamaan tersebut kita kali silang, sehingga menjadi 2 dikali percepatan dikali perpindahan, sama dengan kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dikali kecepatan akhir ditambah kecepatan awal, sehingga 2 dikali percepatan dikali perpindahan sama dengan kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat. Jika percepatan dihubungkan dengan hukum 2 Newton, maka percepatan sama dengan gaya dibagi massa, sehingga diperoleh persamaan berikut. 2 dikali gaya dibagi massa dikali perpindahan sama dengan kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat. Gaya dikali perpindahan sama dengan massa dikali kecepatan akhir kuadrat dikurang kecepatan awal kuadrat dibagi 2. Usaha sama dengan 1/2 dikali massa dikali kecepatan akhir kuadrat dikurang 1/2 dikali massa dikali kecepatan akhir kuadrat. Usaha sama dengan energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1, sehingga usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi ketika mobil bergerak akan mengalami perpindahan dan juga mengalami perubahan kecepatan. Sesuatu dikatakan melakukan usaha atau kerja ketika mengalami perpindahan. Karena mobil tersebut mengalami perpindahan, mobil tersebut dikatakan telah melakukan usaha. Selanjutnya yang kedua, usaha dan energi potensial. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan skema perubahan kecepatan dan kedudukan benda. Apabila benda dilepaskan dari ketinggian tertentu, benda akan jatuh ke tanah. Apabila ketinggian benda sama dengan H1, kemudian benda jatuh ke ketinggian H2 dari tanah,
Benda akan melakukan usaha sebagai berikut. Usaha sama dengan gaya dikali perpindahan. Jika gaya yang menggerakkan benda adalah berat benda, gaya sama dengan berat benda. Usaha sama dengan berat benda dikali perpindahan. Usaha sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali perpindahan. Jika S sebagai perpindahan benda, berarti S sama dengan H1 dikurang H2, sehingga diperoleh persamaan berikut. Usaha sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali H1 dikurang H2. Usaha sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali H1 dikurang massa dikali percepatan gravitasi dikali H2. Usaha sama dengan energi potensial 1 dikurang energi potensial 2. Usaha sama dengan perubahan energi potensial. Jadi, besar usaha sama dengan besar energi potensial. Jadi, besar usaha oleh gaya berat merupakan selisih energi potensialnya. Sekarang kita masuk ke hukum kekekalan energi mekanik. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan benda bermassa M mengalami gerak jatuh bebas. Usaha yang dilakukan oleh benda adalah perubahan energi potensial, sehingga dapat ditulis sebagai berikut. Usaha sama dengan energi potensial 1 dikurang energi potensial 2. Benda pada kedudukan 1 memiliki kecepatan V1, sedangkan benda kedudukan 2 memiliki kecepatan V2. Besar usaha yang digunakan untuk memindahkan benda sama dengan persamaan energi kinetik yang dapat ditulis. Usaha sama dengan energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1. Oleh karena usaha sama dengan energi potensial 1 dikurang energi potensial 2, persamaannya menjadi energi potensial 1 dikurang energi potensial 2 sama dengan energi kinetik 2 dikurang energi kinetik 1. Energi potensial 1 ditambah energi kinetik 1 sama dengan energi potensial 2 ditambah energi kinetik 2. Energi potensial ditambah energi kinetik didefinisikan sebagai energi mekanik total, sistem yang dilambangkan dengan EM. Nilai energi mekanik awal dan nilai energi mekanik akhir bersifat konstan. Nilai energi mekanik awal dan nilai energi mekanik akhir bersifat konstan. Pernyataan tersebut lebih dikenal dengan hukum kekekalan energi mekanik. Bunyi hukum kekekalan energi mekanik sebagai berikut. Pada sistem terisolasi atau hanya bekerja gaya berat dan tidak ada gaya luar yang bekerja, energi total mekanik sistem berlaku konstan. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 sama dengan dan seterusnya. Penerapan hukum kekekalan energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. 1. Benda jatuh bebas. Pada gambar tersebut menunjukkan sebuah benda mengalami jatuh bebas. Semisal, sebuah apel jatuh dari tangkainya ke bawah. Energi mekanik dari apel adalah pada keadaan 1 saat apel terlepas dari tangkainya, energi potensial maksimum dan energi mekanik minimum. Di saat apel berada di keadaan 2, energi potensial menurun sementara energi kinetik meningkat. Pada saat apel berada di keadaan ketiga, apel menyentuh tanah, energi potensial minimum, energi kinetik maksimum. Yang kedua, ayunan. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ayunan tersebut berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Pada keadaan 1 saat bandul mengalami simpangan maksimum, bandul akan memiliki energi potensial maksimum dan energi kinetik minimum. Pada saat di keadaan kedua, energi potensial menurun, energi kinetik meningkat. Di titik setimbangan, tali bandul lurus vertikal, sehingga energi potensial minimum, energi kinetik maksimum. Selanjutnya, pada saat di titik terjauh, energi potensial meningkat dan energi kinetik menurun. Dan yang ketiga, orang bermain ski es. Pada gambar tersebut menggambarkan orang bermain ski es. Pada posisi ke-1, orang berada di puncak ski es dengan energi potensial maksimum dan energi kinetik minimum. Pada posisi 2, saat pemain ski es meluncur ke bawah, energi potensial menurun, energi kinetik meningkat. Selanjutnya, pada kedudukan ketiga, pada saat pemain ski es berada di titik terendah, energi potensial minimum dan energi kinetik maksimum.